Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan membahas latihan soal-soal US yang sudah saya pernah berikan, tapi saya membahasnya hanya garis besarnya saja. Untuk lanjutnya kalian jawab di Moodle ya. Nanti akan saya beri waktu untuk menjawab di Moodle. Silakan amati penjelasan yang akan saya jelaskan di sini. Pertama-tama saya akan keluarkan dulu soalnya ya. Kita lihat dulu soalnya ini. Saya akan jawab hanya yang saya garis besarnya saja ya. Saya hanya menjawab garis besarnya saja. Saya lanjutkan nomor 14 di sini. Sebuah benda masanya 0,150 kg bergerak harmonik sederhana pada sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas 200 Newton ketika benda 0,01 meter dari posisi setimbangnya. Kelajuan benda adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Energi total benda ketika posisinya 0,05 meter dan posisi seimbangnya dari posisi seimbangnya adalah titik-titik. Oke. Di sini kalau disebutkan energi total, kita tidak perlu mengetahui ada di mana karena berlaku hukum kekekalan energi. Dimanapun dia berada, dia akan memiliki energi total yang sama ya. Jadi kita jawab dulu nomor 14 ini, bahwa masanya 0,0,15 kg, kemudian bergerak harmonik, ujung pegas memiliki konstanta pegas, ini yang paling penting, 200 Newton per meter ya. Ketika benda 0,01 dari posisi setimbangnya, kelajuan benda adalah 0,2. Jadi kita masukkan rumus V adalah 0,2 per sekon ketika simpangannya adalah 0,01 meter. Nah, yang penting itu ya. Yang penting itu, karena rumus energi total nanti tinggal setengah KA kuadrat. Kita mau cari berapa KA-nya ya. Kita tahu rumusnya V sama dengan 2pi akar dari A kuadrat min Y kuadrat ya. Ini rumusnya. Akar A kuadratnya biarkan saja A kuadrat, Y-nya itu 0,01 dan V-nya itu adalah di sini 0,2. Nah, dari sini kalian bisa cari A. Nanti setelah dapat A, energi totalnya atau energi mekanik tinggal setengah KA kuadrat. Jadi tujuan kita di sini adalah mencari berapakah A-nya. Ya. Berapakah A-nya, ya. Setelah itu kita masukkan energi mekanik adalah setengah KA kuadrat. Ini akan ketemu, ya. Energi mekanik dimanapun akan sama, jadi energi totalnya akan sama. Ini nanti kalian jawab sendiri ya. Saya lanjut untuk soal nomor 15. Sebuah asteroid bermassa M bergerak dalam orbitnya dan membentuk lingkaran dengan jari-jari R di sekitar matahari. Dengan anggapan bahwa matahari tidak bergerak dan massanya M, maka energi total. Nah, saya jawab di sini, energi total itu energi total tinggal adalah energi dari kinetiknya ditambah energi potensialnya. Energi potensialnya kita udah tahu, G massa matahari, massa satelit per R. Sekarang kita cari energi kinetik. Energi kinetik kita turunkan dari gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Ya, gaya sentripetal adalah mv kuadrat sama dengan G mm per R kuadrat. Ya. Oke, di sini M-nya boleh coret. Ya, ini mv kuadrat per R ya, ada R-nya. Ini boleh coret, nanti
kita akan dapatkan, atau kalau kita mau langsung energi kinetik kan tinggal tambahin setengah, jadi M-nya tidak usah dicoret ya, M-nya tidak usah dicoret, biarkan saja, karena kita mau jadikan dia energi kinetik ya, tidak usah dicoret M-nya ya. Jadi nanti dalam GMM setelah itu kamu jumlahkan di sini energi kinetik, ngambil dari sini, jumlahkan, nanti kita akan dapatkan energi totalnya ya. Ini untuk nomor berikutnya. Sekarang saya lanjutkan nomor berikut ya. Nomor berikutnya adalah sebuah benda dijatuhkan dari tangga tanpa kecepatan awal dari ketinggian 62,5. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 9,8, ketika menumbuk permukaan tanah, momentum linear benda sama dengan, ini sama dengan jatuh bebas ya. Berarti kita tinggal cari kecepatannya. Jadi untuk mencari kecepatan tinggal V, rumusnya adalah akar 2GH. Ini adalah benda yang jatuh bebas ya, kecepatannya ketika sampai di tanah. Nah udah tinggal cari momentum. Momentum adalah massa kali kecepatan. Dicari ya berikutnya. Nomor berikutnya, nomor 17. Sebuah balok massanya 1,5 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Koefisien gesekan balok dengan bidang adalah 0,2. Peluru yang massanya 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok dan bersarang di dalamnya. Sementara balok bergeser sejauh 1 meter, jika G maka kecepatan peluru. Oke, jadi saya gambarkan ceritanya seperti ini. Ada balok, ada peluru. Balok ini sedang diam ya. Kemudian karena peluru bersarang di dalamnya, dia berpindah sejauh 1 meter. Oke, ini berpindah sejauh 1 meter. Maka yang kita kerjakan mulai dari sini. Kita gunakan W sama dengan delta EK. W-nya adalah karena yang ada cuma gaya gesek, min gaya gesek kali jarak, jaraknya 1 meter. Gaya gesek mu kali normal, normalnya adalah mg. Ini setengah m, Vt-nya 0. Karena dia diam. V0-nya ini yang kita mau cari. V0-nya itu nanti hukum kekekalan momentum di sini ya. Di sini min mu kali normal itu adalah mg kali s. Setengah m Vt kuadrat min Vo kuadrat. Tadi udah saya tulis 0, nggak usah ditulis lagi ini mestinya ya. Jadi dari sini kita bisa dapat V0. Sorry, bukan Vt ya. Vt-nya 0, nggak usah ditulis lagi, adalah Vt. V0-nya yang kita dapat, nanti setelah dapat V0, kita lanjut ke depan, yaitu hukum kekekalan momentum. MP kali Vp, ini yang mau ditanya. Ini massa balok dan kecepatannya diam tadinya, sekarang massa balok dan massa peluru ini dikalikan V-nya, tentunya V0 yang kita dapatkan dari atas. Ya, maka kita bisa cari berapa kecepatan dari peluru. Ya, silakan dicari ya. Lanjut. Balok A mempunyai momentum P, bertumbukan bola B, setelah tumbukan momentum A menjadi 3P. Perubahan momentum benda B adalah, tinggal masukkan saja hukum kekekalan momentum ya. Bola A saya turunin dulu. Jadi bola A mempunyai momentum P, bertumbukan dengan B. Bertumbukan dengan B, setelah tumbukan momentum A menjadi 3P. Perubahan momentum benda B adalah, tinggal masukkan saja. Berlaku hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum adalah tadi momentum A ditambah momentum B, momentum lambangnya adalah P ya. PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen ya. Ini kalian masukkan saja, pasti ketemu ya. Silakan dicari ya. Oke, kita teruskan. Momentum tadi udah. Mana tadi sampai mana? Sebuah benda dijatuhkan, udah. Sebuah balok diam di bidang, udah. Mana tadi?
Mana tadi? Tadi sudah sampai P. Oh, ini saya terlompat ya. Ini nomor 19 barusan. Yang nomor 18 belum. Ya, nomor 19 belum. Dua buah titik bermassa M1 dan M2 berdekatan pada bidang licin. Sistem ini mendapat impuls hingga kedua bergerak saling. Oh, ini sama saja ya. Pakai hukum kekekalan momentum seperti yang tadi. Jadi nomor 18 dan 19 sama. Nomor 20, sebuah mesin mobil menghasilkan daya sekian berputar per menit. Momen gaya, oke, ya. Jadi momen mempunyai volume mana? Dayanya tahu, putarannya tahu, ditanya momen gaya yang dihasilkan. Oke, kita kembali lihat. Daya itu energi dibagi waktu, ya. Daya itu adalah energi dibagi waktu. Waktunya 1 menit jadikan detik, nanti dapat energi. Energi rumusnya adalah ini sebuah benda. Kalau bendanya tidak dikasih tahu, kita ambil setengah mr kuadrat. Ya, kan diputar itu, ya. Setengah mr kuadrat kali I ya, I kali omega kuadrat, ya. Nah, kalau ditanyakan adalah momen gayanya, L sama dengan I kali omega saja. Ya, ini untuk energi kinetiknya. Ya, ini pakai setengah juga boleh. Ya, setengah I omega kuadrat, yang kita mau adalah ini. Ya, bisa selesai ya. Lanjut. 1800 putaran per menit harus dijadikan putaran per detik dulu ya. Oke. Wattnya tahu sudah. Setetes air hujan yang jatuh ke bumi mempunyai volume sekian, massa jenis sekian, dan percepatan gravitasi. Maka gaya gravitasi dalam ini bisa ya, langsung aja. Serangga dapat berjalan permukaan air karena gaya tegang permukaan ya. Lanjut. Air terjun. Sebentar, saya akan berakhir dulu ini. Anak-anak, kita akan akhiri dulu, nanti kita sambung lagi ya. Kita akan sambung lagi. Ya, kita akan sambung lagi.